Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Febrian dengan NIM 10305012. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Konservasi Flora dan Fauna. Bagaimana? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Nah, di sini manfaat dari keanekaragaman hayati ini ada di berbagai bidang. Ada pertama, ada di bidang kesehatan, bidang industri, bidang pendidikan, dan juga bidang pemenuhan kebutuhan pokok. Jika dilihat dari bidang kesehatan, maka manfaat keanekaragaman hayati ini sudah jelas di obat-obatan, seperti tumbuhan-tumbuhan herbal yang bisa dijadikan obat-obatan, ataupun hewan-hewan yang bisa dijadikan vaksin untuk menangkal suatu virus. Lalu, di bidang industri, keanekaragaman hayati bisa diubah menjadi berbagai macam produk, seperti tas, lalu alat-alat rumah tangga, sepatu, baju, dan lain sebagainya. Untuk di bidang pendidikan, di sini manfaat dari keanekaragaman hayati ini dipelajari di dunia pendidikan, seperti di sekolah dasar, SMP, SMA, maupun di perkuliahan. Mempelajarinya itu seperti dalam hal morfologi ataupun cara perkembangbiakan hewan-hewan tersebut. Lalu ada bidang pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok ini, dengan kata lain, eh, manfaat dari keanekaragaman hayati ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dari manusia atau sebagai sumber makanan yang digunakan oleh manusia itu sendiri. Seperti itu. Lalu, apa sih yang menyebabkan perubahan flora dan fauna? Nah, perubahan flora dan fauna dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena pengaruh evolusi. Yang kedua, karena seleksi alam. Lalu adaptasi terhadap lingkungan, kerusakan oleh manusia, dan juga bencana alam. Yang pertama ada pengaruh evolusi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dari bentuk yang asalnya sederhana menjadi bentuk yang lebih sempurna. Makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Perubahan tersebut menyebabkan adanya penyimpangan dari struktur aslinya sehingga akan muncul spesies baru. Tumbuhan dan hewan yang ada saat ini bukanlah merupakan yang pertama kali muncul di muka bumi, melainkan berasal dari makhluk hidup di masa lampau yang telah mengalami berbagai macam perubahan. Nah, dari teori evolusi ada dua hal yang paling terkenal, yaitu teori dari Lamarck dan juga teori dari Darwin. Dua teori ini saya berikan contoh yaitu pada jerapah. Nah, untuk teori Lamarck, jerapah, nenek moyang jerapah ini asalnya berleher pendek, tetapi karena makanannya berasal dari dari tumbuh-tumbuhan yang panjang, maka lama-kelamaan jerapah ini berevolusi, lehernya menjadi memanjang dan terus memanjang hingga bisa mencapai makanan tersebut. Sedangkan pada teori Darwin, jerapah ini memiliki tiga variasi. Yang pertama, jerapah berleher pendek, yang kedua, jerapah berleher sedang, dan juga yang ketiga, jerapah berleher panjang. Jerapah berleher pendek dan jerapah berleher sedang tidak bisa hidup. Mengapa? Karena makanannya tidak bisa dijangkau, sehingga saat ini yang hidup hanya jerapah yang berleher panjang saja. Seperti itu. Nah, lalu ada seleksi alam. Seleksi alam adalah penyaringan suatu lingkungan hidup, sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang dapat bertahan hidup atau mampu menyesuaikan diri untuk tetap hidup dan tinggal di lingkungan hidup tersebut. Sebaliknya, makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan punah atau pindah ke lingkungan hidup lain. Ada dua faktor yang menentukan seleksi alam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor alam. Faktor alam tertentu membatasi kemampuan hidup suatu organisasi. Misalnya di daerah gurun atau padang pasir, hanya terdapat jenis tumbuhan tertentu yang tahan terhadap iklim panas dan jumlah air yang sedikit. Contohnya yaitu kaktus. Begitu pula hewan-hewan tertentu tidak dapat hidup pada keadaan alam tertentu. Sebagai contoh yang hidup di gurun itu adalah unta dan ataupun kadal-kadal seperti itu yang berdarah dingin. Nah, mengapa tidak bisa hidup di lingkungan seperti itu? Karena kehidupan di gurun terbilang ekstrim sehingga memerlukan suatu cara untuk hidup di lingkungan yang seperti itu.
Untuk kaktus bisa hidup karena tidak memerlukan banyak air atau mungkin karena kaktus tersebut bisa menyimpan air dalam tubuhnya. Sedangkan untuk unta, mereka bisa menyimpan air dalam pundaknya sehingga mereka bisa bertahan hidup berhari-hari di gurun. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Sesama makhluk hidup sering bersaing dan memperebutkan makanan di ruang hidup. Akibat persaingan tersebut, yang kalah akan punah, sedang yang menang akan tetap bertahan hidup. Jadi faktor lingkungan ini seperti ya seleksi alam, bisa disebut seleksi alam yang sesungguhnya, yang karena predator memangsa yang makanannya seperti itu. Lalu ada adaptasi lingkungan. Adaptasi adalah usaha makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi lingkungan hidupnya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk baru yang berbeda pula. Nah, kita lihat dalam gambar, ada berbagai macam gambar nih, ada 3 gambar nih. Yang pertama, ada kantong semar. Nah, kantong semar ini tubuhnya menyesuaikan dengan si makanannya. Makanan dari kantong semar ini biasanya adalah serangga. Sehingga kantong semar ini menghasilkan nektar, semacam nektar, yang bisa menarik serangga tersebut untuk masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia memakannya. Lalu, contoh lainnya ada pada cicak. Cicak bisa melepaskan ekornya yang disebut dengan autotomi. Nah, cicak ini bisa melepaskan ekornya ketika dia dalam keadaan berbahaya, sehingga pemangsanya tidak akan memangsa dirinya, melainkan memangsa ekornya yang putus tersebut. Lalu selanjutnya, apa yang menyebabkan flora dan fauna berubah? Yang selanjutnya ada perusakan oleh manusia. Karena keterbatasan ekonomi dan tekanan kehidupan, manusia banyak memburu binatang dan menebang tumbuhan. Tindakan manusia yang membabi buta tanpa mengedepankan pembangunan berkelanjutan akan menyebabkan banyak hewan-hewan mati dan bahkan punah. Sementara penebangan pohon di hutan tanpa perhitungan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mata air kering. Akibatnya, hewan-hewan bisa berubah menjadi punah. Yang asalnya banyak terdapat di lingkungan luar menjadi hanya sedikit populasinya. Lalu hutan-hutan yang asalnya lebat menjadi kering dan tandus. Padahal, hal tersebut bisa berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Seperti jika hutan gundul, maka kemungkinan besar akan terjadinya longsor dan juga banjir. Lalu jika hewan-hewan punah, maka keadaan alam tidak akan seimbang lagi. Nah, selanjutnya ada bencana alam. Berbagai macam bencana alam yang terjadi di permukaan bumi mempercepat rusaknya lingkungan dan kehidupan flora fauna. Bencana alam tersebut antara lain seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, banjir, angin topan, dan sebagainya. Untuk bencana alam ini terjadi karena hukum alam itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.